Definisi pluralisme agama. Pluralisme agama bisa dipahami dalam minimum 3 kategori. Yang pertama kategori sosial, yang kedua kategori etika dan moral, dan yang ketiga kategori teologi filosofi. Yang pertama, kategori sosial. Dalam pengertian ini, pluralisme agama berarti semua agama berhak untuk ada dan hidup. Secara sosial, kita harus belajar untuk toleran dan bahkan menghormati iman dan kepercayaan dari penganut agama lainnya. Yang kedua, kategori etika dan moral. Dalam hal ini, pluralisme agama berarti bahwa semua pandangan moral dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah. Jika kita menganut pluralisme agama dalam nuansa etis, kita didorong untuk tidak menghakimi penganut agama lainnya yang memiliki pandangan moral yang berbeda. Yang ketiga, kategori teologi filosofi. Secara sederhana, berarti semua agama-agama pada hakikatnya setara. Semua agama sama-sama mengajarkan kebenaran dan sama-sama menyelamatkan. Mungkin kalimat yang lebih umum adalah banyak jalan menuju Roma, di mana semua agama menuju kepada Allah, hanya saja jalannya yang berbeda-beda. Terima kasih. Pluralisme agama yaitu sebuah konsep yang memiliki makna yang luas, berkaitan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dengan cara yang berbeda-beda pula. Sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran, dan dengan demikian di dalam agama-agama yang lain pun dapat ditemukan setidak-tidaknya suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar. Pluralisme agama menurut perspektif Kristen. Dalam dunia Kristen, pluralisme agama pada dekade terakhir diprakarsai oleh Zamkik. Dalam hal ini, dia menyatakan bahwa menurut pandangan fenomenologis, terminologi pluralisme agama, arti sederhananya yaitu realitas bahwa sejarah agama-agama menunjukkan berbagai tradisi serta kemajemukan yang timbul dari cabang masing-masing agama. Pluralisme agama. Pluralisme agama dalam perspektif Kristen Alkitab sebagai kitab suci agama Kristen menjadi sumber setiap ajaran dan praktek hidup umatnya. Alkitab terbagi menjadi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri atas 39 kitab, Perjanjian Baru terdiri atas 27 kitab. Perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang pertama berdasarkan waktu penulisan, yang kedua berdasarkan gaya penulisan, yang ketiga berdasarkan penulis, yang keempat berdasarkan tempat penulisan, yang kelima berdasarkan bangsa tujuannya, yang keenam berdasarkan sejarah Firdaus, yang ketujuh berdasarkan persembahannya. Sebagai kitab suci, tentu kedua kitab ini menjadi dasar dan rujukan utama bagi pandangan dan sikap orang Kristen. Karena itu, akan diberikan tentang pandangan-pandangan Alkitab tentang pluralisme. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pluralisme agama dalam masa Perjanjian Lama. Nah, dalam sejarah bangsa Israel sebagaimana tertulis di dalam Perjanjian Lama, tampak bahwa Israel telah hidup di dalam lingkungan masyarakat yang pluralis. Pluralis dalam arti kata ialah bahwa bangsa Israel telah hidup berdampingan dengan berbagai suku dan agama. Nah, di dalam Perjanjian Lama ini juga bahwasannya selain Tuhan telah mengakui bangsa Israel sebagai bangsa umat pilihan, tetapi Tuhan juga menyadari bahwasannya banyak bangsa-bangsa yang hidup berdampingan dengan bangsa Israel, dan Tuhan juga memberkati mereka, tidak hanya Israel melainkan bangsa-bangsa yang lain juga. Nah, di dalam Perjanjian Lama ini juga pluralisme agama itu dapat dibedakan menjadi 3 arti. 1. Pluralisme dalam Perjanjian Lama lebih kepada sinkretisme, okulitisme, bahkan dapat dikategorikan murtad. Yesaya 57 ayat 17, Yeremia 3 ayat 6, dan Daniel 9 ayat 7. 2. Fenomena pluralisme dalam Perjanjian Lama sangat ditentang oleh Allah melalui para imam dan nabinya serta beberapa raja Israel seperti Musa, Samuel, Yesaya, Yeremia, Yoas, dan sebagainya. 3. Pluralisme berpotensi membuat umat Allah masuk dalam sinkretisme, okulitisme, dan kemurtadan seperti umat pada zaman Perjanjian Lama. Perjanjian Baru. Sumber utama bagi pandangan dan sikap Kristen dalam Alkitab Perjanjian Baru tentang pluralisme dan toleransi adalah teladan yang diperlihatkan Yesus. Karena itu, ajaran Yesus menyangkut pluralisme dipengaruhi oleh perjumpaannya dengan agama-agama lain.
pandangan dan sikap Yesus terhadap bangsa atau agama lain menunjukkan pengakuan dan penerimaan terhadap eksistensi mereka dan bahwa mereka adalah bangsa yang perlu diperlakukan secara baik, yaitu dengan memperhatikan dan mengangkat harkat martabat hidup mereka. Dalam ajaran Alkitab, pengikut Yesus atau orang Kristen akan merasa senang jika mereka berada di dalam masyarakat yang plural, yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan agama mereka. Karena tempat atau masyarakat seperti itu menjadi tempat bagi pelaksanaan tugas kesaksian tentang Yesus. Jadi samping penerimaan terhadap pluralisme, penerimaan itu harus bermanfaat. Faktor-faktor pendorong pluralisme agama. Yang pertama, iklim demokrasi. Kata toleransi memegang peran penting dalam hal ini. Yang kedua, faktor pragmatisme. Keharmonisan dan kerukunan dicapai dengan mempercayai pluralisme agama. Yang ketiga ada relativisme, yaitu kebenaran itu bersifat relatif. Yang keempat ada perennialisme, yaitu kepercayaan kebenaran yang bersifat mutlak. Faktor-faktor pendorong pluralisme agama dari segi lainnya: rasa senasib seperjuangan, pemaknaan ideologi nasional, keinginan untuk bersatu, antisipasi ancaman dari luar. Oke, kali ini saya akan membahas kelemahan pluralisme agama menurut perspektif Kristen. Ada beberapa kelemahannya, terdapat ada 4 ya. Pertama itu, Alkitab dipakai hanya sebagai salah satu sumber, itu pun dianggap sebagai mitos. Dan yang keduanya, lahirlah teologi abu-abu, yaitu teologi hitam dan juga putih. Bukan teologi Kristen, bukan juga teologi salah satu agama yang ada di dunia ini. Namun teologi ini meracuni baik agama Kristen maupun agama lain dengan cara mencabut membuang semua unsur-unsur absurd yang di lainnya oleh masing-masing agama. Inti teologi abu-abu merupakan penyangkalan terhadap intisari atau jati diri semua agama. 3. Pluralisme agama berbahaya karena menciptakan pluralisme iman. Artinya keimanan atau sesuatu agama yang diyakininya dapat memudar dengan sendirinya tanpa intervensi pihak. 4. Mengucilkan bahkan menghilangkan peranan gereja dengan mengembangkan penafsiran kerajaan Allah yang keliru. Demikian setidaknya respon penolakan terhadap pluralisme agama di kalangan Nasrani. Para agamawan Kristiani baik Katolik maupun Protestan beranggap bahwa pluralisme agama adalah salah satu penghinaan atau distorsi bagi ajaran agama Kristus. Agama sudah beranggapan bahwa pluralisme agama adalah penghinaan dan distorsi bagi ajaran Kristus. Kristus sudah dianggap bukan satu-satunya lagi penentu keselamatan manusia, padahal iman kepada Kristus merupakan inti ajaran Kristen. Di dalam konteks kekristenan, keyakinan dan pengajaran tentang Yesus Kristus sebagai pernyataan adalah suatu yang final atau tujuan. Kelebihan pluralisme agama menurut perspektif Kristen. 1. Untuk mengatasi berbagai konflik yang mengancam kerukunan umat beragama. 2. Referensi sikap rela menerima kenyataan bahwa ada pihak-pihak lain yang berbeda di sekitar kita, seperti sikap Yesus terhadap bangsa agama lain menunjukkan pengakuan dan penerimaan terhadap eksistensi mereka. 3. Pemahaman penerimaan atau plural agama. Tujuan kehadiran Kristen dalam masyarakat yang majemuk agama sangat berarti untuk terciptanya kerukunan dan persatuan dalam masyarakat. 4. Gereja dapat menggali kekayaan tradisi, doktrin, dan bahkan mengambil inspirasi dari kekayaan tradisi agama lain serta dari persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Sikap reflektif gereja telah memberikan kekayaan berteologi yang bisa kita pelajari bersama-sama. 5. Membawa pengaruh yang baik untuk gereja dalam masyarakat yang berbeda, di mana masyarakat dan gereja saling bantu-bantu untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lain. Penutupan dan kesimpulan. Munculnya paham pluralisme agama menimbulkan polemik baru di kalangan agama-agama yang ada. Meski tujuannya terlihat baik, ternyata paham ini sangat problematik. Pluralisme agama tidak menjadi solusi atas keberagaman agama-agama dan keharmonisan hidup manusia. Tapi
pluralisme malah menimbulkan polemik baru antar agama yang memaksa pahamnya untuk menyamakan semua agama. Padahal konsep masing-masing agama jelas berbeda dan tidak bisa disamakan. Konsep pluralisme ini harus dengan pemahaman dan sikap yang tepat agar tidak salah dalam pengertian. Sebagai seorang Kristen, kita harus memegang dasar penting dalam pluralisme agama, yaitu kasih dan seperti teladan Yesus, di mana untuk saling mengasihi dan menghargai satu sama lain.